Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Hari ini Bu Maya akan mencoba menjelaskan tentang sistem ekspresi pada manusia. Apa ya sistem ekspresi itu? Ada yang namanya proses eliminasi. Eliminasi itu adalah proses pengeluaran zat pada tubuh manusia. Proses eliminasi ada 3. Yang pertama, defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan atau feses, biasa kalian sebut BAB. Yang kedua, sekresi, yaitu proses pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air liur, enzim, dan hormon. Yang ketiga adalah ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme seperti keringat, urin, dan karbon dioksida. Nah, proses ekskresi ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Organ apa saja sih yang terlibat dalam proses ekskresi? Yang pertama, kulit. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, hati. Yang terakhir, ginjal. Singkatannya kupahat ginjal. Kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Ingat ya. Kita bahas satu persatu. Kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh. Terdiri dari 3 lapisan. Epidermis lapisan pertama, dermis lapisan kedua, dan hipodermis lapisan ketiga. Hasil ekskresi dari kulit adalah keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang berada pada lapisan dermis. Epidermis ada 2 lapisan loh. Yang pertama, lapisan tanduk. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar dari epidermis, tersusun atas sel-sel kulit mati yang mengelupas dan bisa kita raba. Yang kedua, lapisan Malpighi, terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah sel yang berpigmen. Lapisan yang kedua adalah lapisan dermis. Kalau dalam lapisan dermis ada berbagai macam kelenjar. Yang pertama ada kelenjar keringat, berfungsi untuk menghasilkan keringat, bermuara pada pori-pori kulit. Yang kedua ada kelenjar minyak, yang menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Yang ketiga pembuluh darah, fungsinya mengalirkan darah ke semua sel. Yang keempat ada ujung-ujung saraf, baik itu saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Terakhir, yaitu lapisan hipodermis. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat dan sebagai cadangan makanan. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung garam, urea, dan air. Fungsinya untuk menjaga suhu tubuh. Nah, jadi jika suhu tubuh meningkat, maka pembuluh darah akan melebar. Setelah itu, panas dihantarkan ke kelenjar keringat. Kemudian keringatnya keluar deh. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke organ yang lainnya, yaitu paru-paru. Kalian bisa lihat di gambar ya, letak paru-paru posisinya ada di mana. Hasil ekspresi dari paru-paru yaitu gas karbon dioksida atau CO2. Ini adalah gambar penampang dari paru-paru. Bagian dari paru-paru itu ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida.
Jadi, paru-paru itu berfungsi untuk menghirup gas oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Reaksi pembentukan energi tersebut melepas gas sisa, yaitu karbon dioksida dan air. Reaksinya bisa kalian lihat di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke organ berikutnya, yaitu hati. Gambarnya juga bisa kalian lihat ya, posisinya ada di mana di dalam tubuh. Hasil ekskresi dari hati yaitu urea dan bilirubin atau zat warna empati. Ini bagian-bagian dari hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, merubah provitamin A menjadi vitamin A. Tadi ada merombak sel darah merah menjadi bilirubin, kemudian mengubah protein menjadi urea. Organ yang terakhir yaitu ginjal. Kamu juga bisa lihat ya pada gambar posisi ginjal ada di mana. Hasil ekskresi ginjal adalah urin alias air kencing. Ini adalah posisi ginjal. Lalu ada saluran ureter, kemudian kantung kemih, dan uretra. Fungsi ginjal yaitu tempat penyaringan darah dan tempat pembentukan urin. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam struktur ginjal ya. Ginjal itu terdiri dari korteks, medula, dan pelvis renalis. Pada korteks terdapat banyak nefron, pada medula terdapat lengkung Henle, pada pelvis renalis adanya rongga ginjal. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke tahap pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi di nefron. Ada 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap filtrasi atau penyaringan. Tahap ini terjadi di glomerulus. Tahap ini memisahkan zat-zat yang berguna dan beracun, serta menyaring darah. Protein dan sel darah merah ikut tersaring, sehingga yang akan diteruskan hanya zat gula, air, garam mineral, dan asam amino yang masih diperlukan oleh tubuh. Hasil urin dari tahap filtrasi ini disebut dengan urin primer. Urin primer lalu dialirkan kembali menuju tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contortus proximal alias TKP. Tahap ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa dan asam amino. Hasil urin dari tahap reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini kemudian dialirkan melalui lengkung Henle menuju tahap selanjutnya yaitu tahap augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal alias TKD. Pada tahap ini terjadi pengeluaran urea, amonia, garam, vitamin, dan racun. Hasil dari tahap ini adalah urin yang sesungguhnya. Hasil dari tahap augmentasi tadi kan urin yang sesungguhnya. Kemudian urin tersebut dialirkan ke rongga ginjal. Nah, ini adalah urutan organ yang dilalui urea. Jadi dari rongga ginjal, urin akan dialirkan melalui ureter menuju kantung kemih. Di kantung kemih terdapat otot melingkar.
Jika otot melingkarnya ini tertekan dan merenggang, maka akan menimbulkan rangsangan berupa keinginan untuk buang air kecil alias pipis. Selanjutnya, urin dibuang keluar tubuh melalui uretra. Ya, tahapannya kalau bisa disingkat jalan terus ke utara, ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Ya, jadi demikian diskusi hari ini. Harap diingat tadi apa saja organnya: tubuh pahat, ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Hasil ekspresi dari kulit adalah keringat. Hasil ekspresi dari paru-paru adalah gas karbon dioksida. Hasil dari ekspresi hati adalah bilirubin. Hasil ekspresi dari ginjal adalah urin. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.